Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang menderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengenang dan menyuarakan semangat dari salah satu pahlawan sekaligus tokoh Muhammadiyah, yakni Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka. Buya Hamka merupakan pahlawan nasional dan juga sosok ulama terkenal dari Sumatera Barat yang berperan dalam mendirikan cabang Muhammadiyah di Padang. Beliau juga dikenal sebagai ulama, filsuf, hingga gerilya masa revolusi. Buya Hamka aktif dalam mendedikasikan segenap ilmu dan sebagainya hingga akhir hayat untuk Muhammadiyah. Ia juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dikenal sebagai tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Ia dikenal sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah. Buya Hamka bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi mubalik atau guru dengan didirikannya cabang Muhammadiyah di Padang pada tahun 1925. Di dalam buku Buya Hamka, Pribadi dan Martabat menyatakan Buya Hamka adalah anak dari Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul, tokoh pelopor gerakan Islam kaum muda di Minangkabau pada tahun 1906 usai pulang dari Mekah. Haji Rasul menerima gelar doktor kehormatan di Universitas Al-Azhar. Ibu dari Buya Hamka itu bernama Siti Safiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Buya Hamka sendiri itu lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di saat zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua pada tahun 1908 atau 1325 Hijriah. Maka dari itu, ia sudah terbiasa dengan perdebatan kaum muda dan kaum tua tentang paham agama. Dari segi intelektualitas, Hamka dikenal sebagai pembelajar otodidak. Buya Hamka menyelami filsafat, sastra, sejarah, politik, dan sosiologi. Ia juga menelaah pemikiran sejumlah sarjana barat. Saat Buya Hamka berusia 10 tahun, tepat pada tahun 1918, ayahnya mendirikan pondok pesantren Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Dari sanalah Hamka sering melihat bapaknya menyebarkan paham dan keyakinannya. Di akhir tahun 1924, tepat di usia ke-16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Soerjo Pranoto, dan H. Fahrudin. Di sana dia juga mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam yaitu Syarikat Islam Hindia Timur dan Gerakan Sosial Muhammadiyah. Kelaknya Buya Hamka ini dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Lalu pada tanggal 5 April tahun 1929, Buya Hamka menikah dengan Siti Raham. Kala itu usia Hamka masih sangat muda, sekitar berumuran 21 tahun, sedangkan istrinya masih berusia 15 tahun. Mereka dikaruniai oleh 10 orang anak. Saudara-saudaraku sekalian, banyak tauladan yang bisa kita tiru dari Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang modernis tulen. Ayahnya termasuk pembaharu agama di Minangkabau. Jalan juang Hamka diretas di Muhammadiyah dan Masyumi, dua lembaga yang merepresentasikan semangat modernisme Islam. Sebagaimana para modernis lain, Hamka melihat ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang netral.
Karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan atau juga termasuk dari dunia barat dianggap dapat bersesuaian dengan ajaran Islam. Pandangan Hamka dengan menggunakan banyak teori dan hasil penemuan para pemikir barat untuk mengukuhkan keyakinan kepada rukun iman. Pengembangan potensi yang dilakukan Buya Hamka tidak berhenti di situ saja. Banyak teori-teori psikologi, sosial, hingga penemuan sains digunakan Hamka sebagai penambah argumen bagi keimanan. Hamka juga berusaha menampilkan Islam yang siap berdialog dan terbuka terhadap penemuan-penemuan ilmu pengetahuan terbaru, salah satu ciri umum kalangan di saat modernis ini. Buya Hamka meninggal di usia 73 tahun pada tanggal Jumat 24 Juli 1981 pukul 10.30 pagi. Jasadnya dimakamkan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu kata bijak dari Buya Hamka yang mungkin hampir dari kita semua ketahui yaitu iman tanpa ilmu sama dengan pelita di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat dari saya. Semoga inspirasi dari Buya Hamka dapat menjadi gambaran dan motivasi besar bagi kita untuk terus berjuang memperjuangkan Muhammadiyah dan ilmu untuk masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Nuhun wal qalami wa ma yusturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.